Nah, kali ini Minfo bakal bahas nih seputar televisi, khususnya televisi digital. Apalagi saat ini Indonesia akan menyambut Analog Switch Off atau ASO yang direncanakan pada 2 November 2022 mendatang. Bentar lagi loh Sobatkom. ASO atau Analog Switch Off adalah peralihan siaran analog ke siaran digital. Artinya, dalam penyiaran televisi, nantinya siaran dengan format analog akan dimatikan, terus digantikan ke siaran digital, atau yang sering disebut dengan migrasi TV digital. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi, dan adanya proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa sebuah informasi. Perbedaan mendasar dari TV analog dan TV digital adalah pada penerimaan gambar melalui pemancar, proses pengolahan sinyal, dan juga pirantinya. Pada televisi digital, penerimaan siaran High Definition Television atau HDTV pada dasarnya sama saja dengan TV analog. Pada stasiun TV digital, memancarkan gelombang elektromagnetik termodulasi dengan frekuensi tertentu sesuai dengan frekuensi yang dipakai oleh channel tersebut. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan pada TV digital menggunakan modulasi digital, di mana gelombang informasi merupakan data-data digital berupa bit-bit biner. Nah, ini pasti nih yang Sobatkom pengen tanyain kan? Min, TV di rumahku masih analog nih, TV tabung pula. Emang bisa dapat siaran digital? Hehe, bisa nggak ya? Bisa dong! Terus gimana caranya? Tenang, Minfo bakal jelasin. Nah, oke, gini. Jika kita ingin menggunakan pesawat menerima televisi analog seperti TV tabung atau TV yang belum digital, siaran digital dapat ditangkap dengan alat tambahan yang disebut rangkaian konverter atau disebut juga dengan set-top box atau STB. Pernah dengar kan? Nah, prinsip kerja STB sebenarnya mirip dengan penerima sinyal televisi biasa yang sudah terdapat pada TV analog. Namun, STB di sini itu gunanya buat mengubah sinyal digital yang diterima dari pemancar ke dalam format analog agar dapat ditampilkan ke layar televisi analog atau perangkat layar analog lainnya. Jadi, gak usah khawatir guys kalau TV kalian masih analog atau belum digital. Siaran TV masih kok bisa kalian nikmatin. Lalu apa sih Min kelebihannya TV digital dibandingkan dengan TV analog? Gini guys, siaran televisi digital terestrial menyajikan gambar dan suara yang jauh lebih stabil, juga resolusi lebih tajam ketimbang analog loh. Siaran televisi digital terestrial memiliki ketahanan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi karena pergerakan pesawat penerima untuk penerima mobile TV misalnya. Nih, contoh ya, pas lagi ada di dalam kendaraan bergerak. Sehingga tidak terjadi gambar bergoyang atau berubah-ubah kualitasnya seperti pada TV analog. Teknologi ini punya ketahanan terhadap efek interferensi, draw, dan fading, serta kemudahannya untuk dilakukan proses perbaikan atau recovery. Gini guys, teknologi siaran televisi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum dibandingkan siaran televisi analog. Karena secara teknis, pita spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran televisi digital. Sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF. Tahu nggak Sobatkom? Lebar pita frekuensi yang digunakan untuk analog dan digital berbanding 1:6. Pada teknologi digital, memerlukan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi. Dengan teknik multiplex, dapat digunakan untuk memancarkan sebanyak 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus, dengan program yang berbeda tentunya. Wah, jadi lebih beragam ya konten-konten siaran yang dapat kita terima. Gimana? Udah jelas kan Sobatkom kelebihannya? Soalnya, gak lama lagi nih, Indonesia akan melakukan penerapan Analog Switch Off atau ASO. Paling lambat nih, pada 2 November 2022. Jadi, siap-siap ya! Mari kita sambut era baru dunia penyiaran televisi kita. Wah, Minfo jadi gak sabar nih! Nah, gimana? Keren kan televisi digital? Yuk Sobatkom, kita sukseskan migrasi TV digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Insinyur Suharyo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut agar mulai mempersiapkan diri menghadapi penghentian siaran televisi siaran analog. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran, bahwa Kabupaten Tanah Laut masuk ke dalam tahap 2, daftar wilayah layanan siaran dengan tahapan penghentian siaran televisi siaran analog paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2022. Demikian pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.